Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maya Pujiawati, Kepala Sekolah PAUD Lentera Ilmu Desa Sumur Gede, Kecamatan Silamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau membahas mengenai konsep pengelolaan manajemen sekolah. Nah, konsep pengelolaan manajemen sekolah itu lebih dikenal dengan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, apa saja isi dari manajemen berbasis sekolah tersebut? Mari kita saksikan lewat video berikut ini. Kita mulai dari pembahasan mengenai manajemen berbasis sekolah atau MBS. Di sini saya mengambil manajemen berbasis sekolah atau MBS sebagai strategi perubahan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan. Nah, di sini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamanatkan dengan tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Lalu latar belakang selanjutnya adalah pendidikan yang bermutu tidak hanya diukur dari produk atau output, tetapi terkait dengan input dan proses penyelenggaraan pendidikan. Lalu latar belakang selanjutnya adalah upaya peningkatan mutu layanan pendidikan harus melibatkan stakeholder pendidikan, khususnya masyarakat dan orang tua peserta didik. Lalu manajemen berbasis sekolah ini merupakan inovasi dalam pelibatan masyarakat dan orang tua peserta didik untuk peningkatan mutu pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di era otonomi daerah. Dan selanjutnya, hasil penelitian di berbagai negara membuktikan bahwa implementasi MBS secara benar dan konsisten dapat meningkatkan mutu pendidikan anak secara signifikan karena keterlibatan masyarakat dan orang tua sesuai dengan perannya masing-masing. Lalu di dalam manajemen berbasis sekolah ini ada beberapa konsep, diantaranya manajemen berbasis sekolah atau school based management merupakan salah satu model sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaan lebih banyak kepada institusi sekolah untuk mengurus kegiatan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Lalu konsep dasar manajemen berbasis sekolah selanjutnya adalah pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dipandang sebagai salah satu bentuk otonomi di tingkat sekolah. Pemberdayaan sumber-sumber atau resource sehingga sekolah mampu secara mandiri. Jadi sumber-sumber resource yang dapat memberikan sekolah mampu secara mandiri ini bisa beberapa item, bisa dapat menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, memanfaatkan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan programnya kepada setiap pihak yang berkepentingan atau stakeholder pendidikan di sekolah. Nah, dalam manajemen berbasis
Nah, di dalam paradigma baru partisipasi masyarakat dalam pendidikan ini ada sebelumnya itu ada manajemen berbasis sekolah, yaitu hanya dalam input pendidikan berupa sumbangan uang. Nah, dari hasil pra MBS ini dalam konteks manajemen berbasis sekolah, di sini partisipasi dalam input proses dan kontrol kualitas output pendidikan diwadahi dalam formula komite sekolah atau dewan sekolah. Jadi fungsi dan peran utama komite sekolah itu adalah sebagai mitra kerja, juga penasehat dan penghubung dengan masyarakat pengendali. Nah, di dalam karakteristik keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah ini, peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi, juga peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah dalam peningkatan kesejahteraan material dan non material. Lalu karakteristik keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah ini bisa juga sebagai peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua dalam hal peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Di dalam manajemen berbasis sekolah juga ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasinya, yaitu masalah pemahaman terhadap konsep dan aplikasi manajemen berbasis sekolah masih belum benar. Lalu rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya manusia itu sendiri. Lalu permasalahan yang lainnya yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah juga ada sistem regulasi teknis yang tidak jelas, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan anak, rendahnya komitmen dukungan dana dari masyarakat dan orang tua terhadap layanan pendidikan yang bermutu. Nah, mungkin sekilas pembahasan tentang konsep manajemen berbasis sekolah. Di sini konsep manajemen berbasis sekolah diantaranya tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah. Dan pesan terakhir saya kutip dari Marlene King, yaitu atlet pancalon lomba di Olimpiade. Jadi di sini rumus keberhasilan dalam manajemen berbasis sekolah ini adalah mengenai gairah, visi, aksi, dan juga sukses. Jika Anda punya gairah dan visi, tetapi tanpa aksi, Anda melamun. Jika Anda punya visi dan aksi, tetapi tanpa gairah, akan serba tanggung. Jika Anda punya gairah dan aksi, tetapi tanpa visi, Anda akan sampai di tempat yang keliru. Nah, sekian pembahasan atau sharing mengenai manajemen berbasis sekolah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk